Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Dina Nuriski dengan NPM A1E024041. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi praktikum gelombang yang berjudul tentang osilasi pegas. Baiklah, di sini yang pertama saya akan menjelaskan apa sih osilasi pegas itu, di mana osilasi pegas adalah sebuah gerak bolak-balik yang dialami oleh satu benda yang dihubungkan dengan pegas setelah benda tersebut ditarik atau ditekan dari posisi keseimbangan. Ketika benda itu lepas, gaya pemulinya itu dari pegas akan menariknya kembali sehingga benda itu bergerak maju mundur secara periodik. Dan gerakan ini juga dapat berlangsung terus-menerus selama tidak adanya redaman. Selanjutnya, adapun tujuan pada osilasi pegas ini, di mana yang pertama yakni kita dapat memahami konsep gerak sederhana osilasi pada pegas, dan yang kedua yakni kita dapat menentukan konstanta pegas. Selanjutnya ada alat dan bahan yang digunakan pada osilasi pegas ini, di mana yang pertama yakni ada statip, kedua penggaris, yang ketiga pegas, yang keempat ini ada tabung tempat menaruh beban, yang kelima beban 5 keping, yang keenam stopwatch, dan yang terakhir yakni ada neraca Ohaus. Selanjutnya persamaan gerak osilasi pegas, di mana gerakan benda ini dapat dirumuskan dengan XT sama dengan A cos omega T plus C, di mana omega ini adalah frekuensi sudut, terus C ini adalah fase awal. Gunakan ini untuk menunjukkan bahwa benda ini bergerak secara periodik dengan bentuk grafik gelombang yang sinus. Selanjutnya, gaya pemuli dan mekanisme gerakannya, di mana saat massa itu ditarik, energi potensial itu pada pegas ini meningkat. Ketika dilepas, maka pegasnya mencoba mengembalikan massa ke titik yang seimbang. Namun, karena massanya ini memiliki inersia, benda ini melewati titik yang setimbang dan bergerak ke arah yang berulang, yang disebut dengan osilasi. Gaya pemuli adalah faktor utama yang membuat sistem ini bersifat harmonik. Adapun dua macam osilasi pegas, di mana yang pertama yakni osilasi pegas vertikal, terus ada osilasi pegas horizontal. Nah, osilasi pegas vertikal ini adalah osilasi yang dipengaruhi oleh gaya berat sehingga titik yang setimbang ini berpindah ke bawah. Meskipun begitu, gerak tetap mengikuti pola harmonik sederhana. Terus, sedangkan osilasi pegas horizontal ini adalah osilasi yang tidak dipengaruhi oleh gaya gravitasi dalam arah geraknya, maka geraknya ini lebih ideal dan periode yang ditentukan hanya oleh massa dan konstanta pegas saja. Selanjutnya ada contoh osilasi pegas dalam kehidupan sehari-hari, di mana seperti sistem suspensi pada motor dan mobil, terus mainan pegas seperti slinky, terus neraca pegas untuk mengukur berat, dan mekanisme pada jam mekanik. Selanjutnya yang terakhir yakni kesimpulan, di mana dapat disimpulkan bahwa osilasi pegas ini adalah sebuah gerak bolak-balik yang terjadi akibat adanya gaya pemuli sesuai dengan hukum Hooke yang selalu berusaha mengembalikan massa ke posisi keseimbangannya. Gerak ini juga memiliki periode dan frekuensi yang ditentukan oleh massa benda dan konstanta pegas, serta energi total yang berosilasi antara energi potensial dan kinetik ini faktor seperti massa, kekakuan pegas, amplitudo awal, redaman, dan arah pemasangan yang memengaruhi karakter tersebut. Secara keseluruhan, maka osilasi pegas ini contoh yang nyata gerak harmonik sederhana yang banyak ditemukan pada berbagai sistem mekanis di kehidupan sehari-hari. Itulah yang dapat saya sampaikan pada materi osilasi pegas ini. Saya akhiri, wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.